Yo, Rekruten, Sanjo. Oke, teman-teman, kali ini kita bakalan bahas tentang teori dari Digimon World Redigitize ya, teman-teman. Ini kita akan bahas tentang Redigitize itu apaan dan juga kaitannya dengan series anime Digimon ya, teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis, teman-teman. So, eh, oke. Kita mulai dari Digitize dulu ya, teman-teman. Sebagian besar konten ini bakalan merujuk ke sini sih. Jadi kita pembukaan dulu di sini teman-teman. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia kita dapat dirangkum di dalam dunia digital. Proses digitizing yang disebut digitize adalah proses di mana zat dari dunia nyata yang menjadi data proses dari dunia nyata menjadi data yang ada di dunia digital. Manusia ketika diubah menjadi data dikenali sebagai entitas cyber, eksistensi digital yang mirip dengan Digimon. Akibat manusia menjadi eksistensi digital antara lain adalah keabadian, tidak akan pernah menua, tidak lagi memiliki kebutuhan fisik, tidak perlu lagi makan, tidur, dan lain-lain, dan juga keterbatasan fisik seperti penyakit akan hilang. Sedangkan redigitize adalah proses kebalikan dari digitize, yaitu proses ketika sesuatu dari dunia digital dikirim ke dunia manusia. Tentu berbagai series Digimon memiliki penjelasan yang berbeda mengenai ini, namun pada umumnya sih dari series Adventure sampai Cross Wars itu saat memasuki dunia digital tuh mereka tetap seperti manusia pada umumnya, masih dapat merasakan lapar dan sakit. Oke, kita nggak usah bahas ini ya teman-teman. Kita langsung aja ke perbedaan mencolok di tiap series. Oke, kita lihat dulu dari awal di Adventure ya. Kita dapat melihat bahwa mereka dapat mengalami proses digitize tanpa ada masalah saat memasuki dunia digital. Bahkan versi 2020 juga terlihat sama, jadi nggak perlu kita bahas lagi ya teman-teman. Ditambah fitur digital gate yang akhirnya dimunculin di Adventure Zero 2. Dan sampai Last Evolution Kizuna, konsep digital gate ini masih kepake, mempermudah mereka untuk bepergian melalui dunia digital dan dengan mudah, sehingga perjalanan sejauh apapun menjadi lebih praktis dan cepat. Lalu, di Tamers kita bakal pakai penjelasan yang lebih kompleks, teman-teman. Di sini mereka memakai teori teleportasi kuantum, yaitu proses di mana informasi kuantum, misalnya keadaan yang tepat dari sebuah atom atau foton, dapat ditransmisikan tepatnya pada prinsipnya dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan bantuan komunikasi klasik dan sebelumnya keterjeratan kuantum bersama antara pengirim dan menerima lokasi. Dengan cara ini, transformasi menjadi data dan substansi nyata telah dijelaskan di Digimon Tamers. Bentuk nyata diubah menjadi informasi dan dikirim ke dunia lain. Ketika sesuatu bergerak dari dunia nyata ke dunia digital disebut sebagai metaphorize. Dalam kasus dunia digital, informasi atau data sudah menjadi sesuatu di dunia ini. Oleh karena itu, setelah sesuatu direduksi menjadi data, tidak perlu melakukan apapun lagi. Tetapi, sehubungan dengan perjalanan dari dunia digital ke dunia nyata, informasi yang datang dari dunia digital tetap hanya sebagai bentuk energi dan perlu untuk melakukan konversi energi untuk menjadi sesuatu yang fisik. Proses transformasi energi informasi digital menjadi zat nyata disebut sebagai realize atau realization. Nah, terus untuk Frontier kemungkinan mereka mengalami proses digitize bersama dengan Trailmon yang mereka naiki. Intinya mereka berubah dari wujud nyata menjadi data dan dikirim ke dunia digital. Namun, karena Koichi sejak awal hanya jiwanya yang terkirim ke dunia digital, dia tidak mengeluarkan digicode saat babak belur karena tidak memiliki tubuh, seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian Savers nih, ini konsepnya lumayan mirip dengan Digimon Tamers, tapi teknologi di series ini cukup maju dengan menggunakan alat untuk melakukan digital dive dan juga bom ruang waktu ya teman-teman. Yang pasti alat-alat untuk digital dive ini adanya di DAT saja sih. Mereka bisa bepergian menuju kedua dunia kapanpun mereka mau, tapi semakin sering melakukan kontak dengan dunia digital, maka pembatas kedua dunia akan melemah dan akan semakin banyak Digimon yang terdampar dan mengacau di dunia manusia. Oke, hal ini juga relate dengan Cross Wars, tapi penjelasannya agak berbeda di sini situasinya, teman-teman. Di sini justru menjadi penyebab dunia digital terpecah menjadi 180 zone. Karena kemajuan teknologi manusia yang pesat menyebabkan jarak antara kedua dunia semakin erat. Kemudian energi yang berasal dari dunia manusia menyebabkan distorsi yang kemudian memecah dunia digital ini menjadi 180 zone. Kemudian Digimon legendaris yang melindunginya pun berubah menjadi Digimemory. Ya kan konsepnya di dunia digital itu informasi atau data itu kan segalanya ya teman-teman. Tapi kita bahas ini di video yang lain aja ya teman-teman. Intinya informasi adalah kekuatan gitu.
Terus di Cross Wars nggak ada masalah ya jika manusia dikirim ke dunia digital oleh Digimon yang mampu menginterferensi ruang dan waktu seperti halnya Dark Knightmon, Bagramon, dan juga Omegamon. Malahan ini cuma manusia-manusia terpilih aja kan yang ke situ, yang ke dunia digital, yaitu si Amano Basudara, habis itu Kiriha dan juga Taiki dan teman-temannya itu si Akari dan juga Zenjiro ya kan. Nah, sedangkan di Cross Hunter, mereka bertarung di DigiQuartz, sebuah dimensi yang berada di tengah-tengah kedua dunia dan tercipta karena ulahnya Quartzmon. Untuk memasuki tempat ini dibutuhkan kekuatan ruang waktu yang dimiliki oleh Crossloader yang disebut sebagai Time Shift. Nah, sekarang kita coba bahas Appmon dulu ya, teman-teman. Di sini juga terjadi hal serupa. Dengan memasuki AR Field, Haru dan kawan-kawan dapat memasuki lapisan yang ada di jaringan internet melalui lautan internet yang digambarkan sebagai lautan, teman-teman. Semakin dalam mereka menyelam, mereka akan mencapai Dark Web, yaitu tempat Leviathan berada ya, teman-teman. Dan di dalam lautan ini juga terdapat berbagai dunia yang berbeda dan digambarkan seperti planet. Ini tiap planet-planet ini punya suatu tempat-tempat yang berbeda ya, teman. Terus ada juga suatu planet yang terdapat pintu masuk menuju Deep Web yang berbentuk seperti kota malam. Isinya, maksudnya isi Deep Web-nya itu berbentuk seperti kota malam. Barulah lebih dalam lagi di sana adalah Dark Web. Jadi tempat terdalamnya adalah Dark Web gitu. Nah, terus Adventure 2020 kan udah dibahas tadi, mirip sama Adventure yang lama, jadi nggak usah dibahas lagi. Kita langsung ke Ghost Game aja ya, teman-teman. Oke, di sini menarik teman-teman karena teorinya agak lain. Dimana menurut Bokomon, jika manusia melakukan digitize, maka seharusnya tubuhnya tidak akan kuat dan akan langsung gosong pada saat tengah-tengah perjalanan menuju dunia digital. Tapi Hokuto atau Ayah Hiro berhasil melakukan digitize dengan selamat dan tidak ada luka sedikit pun. Dan sampai saat ini pun dia masih baik-baik aja, bahkan sering ngirimin Hiro rekaman kan, teman. Dan juga dimkat baru yang pasti, promosi mainannya ya, teman. Ini teori yang sangat berbeda dari seri-seri sebelumnya, teman. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan Hokuto selamat saat proses digitize. Terlebih jauh sebelum itu juga masih ada sesuatu yang menyebabkan fenomena di mana Digimon dalam jumlah besar terdampar di dunia manusia. Oke, ini sejauh ini semuanya masih misteri ya, teman. Terus menurut Bokomon ini akibat dari suatu kekuatan besar yang menimbulkan fenomena ini. Di mana sejauh series ini berjalan, kita bisa menyimpulkan kekuatan besar ini menyebabkan digital gate yang sangat besar terbuka dan membuat Digimon ini terdampar di dunia manusia gitu. Informasinya jujur masih kurang sih, apalagi ini mereka Hiro dan kawan-kawan ini belum ke dunia digital sama sekali. Cuman sekedar menciptakan ruang bernama Pseudo Digital World yang mengisolasi Digimon dan para tamer dari dunia luar, biar gak menimbulkan kerusakan saat mereka bertarung. Oke, sekian dulu teman-teman. Otak saya udah melepuh ini teman-teman. Padahal kalau bisa dilanjutin menarik ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe karena gratis, dan juga like dan share-nya, terus komentar di bawah teman-teman. Jangan lupa. See you again. Bye.